lower motor neuron. Nanti akan kita bahas di belakang. Ini ya. Jadi dipisah dulu sistem saraf tepi dan sistem saraf pusatnya. Nah, ini kita mulai masuk ke karakteristik kelainan sistem saraf tepi untuk motorik ya. Jadi yang dimaksud upper motor neuron itu adalah motor neuron yang ada di atas, di korteks. Lesi yang ada di sini sampai sebelum nukleus motorik di kornu anterior, namanya adalah lesi UMN. Sedangkan lesi di kornu anterior di nukleus motoriknya sampai ke motor unitnya itu adalah lesi LMN, lower motor neuron. Jadi upper motor neuron itu neuron yang ada di atas sampai ke sini, sedangkan neuron yang ada di bawah, lower motor neuron itu yang dimaksud adalah motor neuron di kornu anterior. Nah, paketnya kan dari atas sini sampai serabutnya ke sini sebelum nukleus motorik, lower motor neuron paketnya adalah yang di kornu anterior sampai di motor unit. Nah, keduanya punya karakter yang berbeda. Lesi-lesi di UMN, lesi-lesi yang sifatnya hipertonis atau spastik. Kalau dicek, refleks patologisnya akan positif. Bisa jadi muncul klonus, akan timbul hiperrefleksia, dan gangguan kelemahan yang regional. Regional itu maksudnya nggak cuma satu bagian otot, tapi bisa jadi satu lengan, bisa jadi separuh badan kayak gitu. Sedangkan yang lower motor neuron itu sifatnya hipotoni atau hipotonus atau flaksid, ada atrofi, ada fasikulasi, dapat muncul fasikulasi, bisa muncul bisa enggak, bisa muncul hiperrefleksia, dan kelemahannya biasanya vokal. Kecuali lesi-lesi LMN yang sifatnya general ya, kayak apa namanya, Guillain-Barré, terus myasthenia gravis kayak gitu. Karena mengenai banyak lokal, jadinya kelihatannya tidak vokal tapi kok banyak kayak gitu. Nah, sebenarnya itu terdiri dari vokal-vokal yang banyak. Makanya kelihatannya ada banyak gitu. Ini kalau mau tanya bisa sambil chat ya. Kalau misal bisa saya jawab langsung, saya jawab langsung. Nah, lesi LMN seperti yang tak bilang tadi, ada di motor neuron sampai ke otot. Jadi urutannya motor neuron, radix anterior, di plexus, di sarafnya, atau serabut sarafnya, atau di motor end plate, atau neuromuscular junction-nya. Nah, ini yang tadi kita bahas. Jadi ini ya, dari motor neuron, keluar ke radix anterior, ini ventral ya, berarti depannya di sini. Radix anterior, ini kalau keluar dari radix nanti jadi nervi spinalis, jadi plexus, terus jadi serabut saraf ke efektor. Ini contoh-contoh penyakit LMN, ALS, poliomyelitis. Nih, kalau lihat orang polio kan flaksid, ya. Polio ini menyerangnya di kornu anterior, ALS. Nah, terus kita coba lihat radix itu sebenarnya ada di mana sih? Radix itu ini. Radix itu sebelum keluar jadi nervi spinalis. Jadi radix anterior, radix posterior akan bergabung jadi satu, jadi nervi spinalis, terus nanti dia akan bercabang lagi ke arah persarafannya masing-masing. Nah, ada yang perlu dicermati, ada perbedaan. Kalau ini
ngomongin sensorik ya. Jadi ngomongin sensorik. Jadi ada segmen inervasi sensorik. Jadi ada wilayah-wilayah sensori yang digawangi oleh masing-masing nervi spinalis. Nah, ini jadi kalau mulai dari warna C2 ini ada di bagian muka, di muka enggak, tapi belakangnya, terus ke leher sampai turun sesuai warnanya. Di dada ini mulai torakal, di pinggang mulai lumbal, di bagian belakang mulai sakral. Nah, yang kadang keluar di UKM PPD itu adalah menentukan lesi tingginya HNP. Pertanyaannya dulu pernah yang keluar itu di lumbal 2, lumbal 3, lumbal 4. Jadi kira-kira kalau ada nyeri, kebasnya dirasakan di daerah mana, misal di sini, di luar, di lutut bawah, di kaki bawah, tungkai bawah, bagian luar itu masuknya ke yang mana. Nah, kalau diurutkan sesuai dermatomnya, yang luar itu masuk ke L5. Nih, 5. Nah, nanti dibandingkan dengan yang dalam. Kalau yang dalam normal, yang luar nggak normal, berarti kemungkinan lesinya ada di L4, L5. Cuma ini sebelum berpisah, sebelum bersatu menjadi plexus. Jadi kalau misal lesinya itu ada di sini, misal kayak HNP itu kan nukleus pulposusnya di sini, mendesak ke sini. Misal saya sebentar. Nah, ini nukleus pulposusnya kan di sini, di tanda ini, bisa mendesak ke sini, bisa mendesak ke sini, bisa mendesak ke sini. Nah, kalau dia mendesaknya ke radix ini, di bagian sini, dia akan bisa untuk membuat gejala sensorik sesuai dermatom. Namun, apabila sudah masuk ke plexus, dia akan bercampur. Nah, nanti yang bisa dicari tahu adalah kira-kira distribusinya kemana. Jadi harus menggabung-gabungkan. Nanti kita lihat coba ya di plexus brachialis. Misal di radialis itu sebenarnya dipersarafi oleh segmen nervis spinalis nomor berapa aja. Sebenarnya kalau ini udah kelihatan sih, kalau radialis itu C678. Kalau ulnar itu C8 T1. Nanti bisa dibaca lagi. Untuk HNP, ini tadi ya, misal kompresinya di radix nih, kena kayak gini. Dorong ke depan. Jadi dia nanti akan mengalami jepitan, entrapment. Sarafnya, ini ngomonginnya lagi HNP ya, tapi bisa jadi entrapment yang ke radix, yang bisa menimbulkan gejala sensorik yang bersifat segmental seperti dermatom, itu bisa spondilosis, bisa tumor primer atau metastasis, infeksi misal spondilosis tuberkulosis, spondilosis TB, atau trauma. Gejalanya nyeri radikuler. Terus gangguan sensorik sesuai dengan dermatom ya, tadi sesuai. Jadi levelnya kayak ada pitanya sesuai gambar dermatom yang ini. Jadi misal lesinya di L1, berarti dia akan menimbulkan gejala yang berpita seperti ini sampai L1. Kalau S1 ya di belakang sampai ke bawah gitu. Nah, perlu hati-hati kalau ternyata distribusinya seperti ini.
Ini kelihatan ya, diperbesar ya. Jadi kalau misal distribusinya seperti ini, curigalah bahwa itu bukan lesi yang sifatnya radikuler, atau lesinya mungkin terjadi setelah plexus. Nah, ini jenis-jenis herniasi. Nah, ada juga kalau misal desaannya itu ke cauda equina. Ada kan di luar dari medula spinalis, kalau di bagian bawah itu ada cauda equina. Kalau misal jepitannya di cauda equina, di conus medularis, di epiconus. Kalau conus epiconus itu masih terkena segmen sistem saraf pusatnya, sedangkan kalau di cauda equina murni sistem saraf tepi yang kena. Kalau kena biasanya munculnya saddle anestesi. Nah, ini yang kita sebut dengan plexus. Plexus ini adalah gabungan dari nervi-nervi spinales. Ada plexus brachial, ada plexus lumbal, ada plexus lumbosakral. Nah, setelah di level radix, di radix ini kan tadi akan menimbulkan gejala sensorik yang sifatnya segmental sesuai dermatom. Nah, sedangkan kalau di plexus itu mungkin akan menimbulkan lesi, menimbulkan gejala sensorik yang tidak spesifik sesuai dermatom. Karena dia, kalau dilihat di sini, nah ini C5, C6 gabung, jadi trunkus superior. Terus C7, C8 gabung, C8, T1 gabung. Nah, ini nanti akan menimbulkan distribusi yang berbeda-beda. Nah, maka selain distribusi dermatom, kita juga perlu tahu distribusi yang sifatnya sudah segmental per nervus atau per plexus. Per bagian plexus maksudnya. Nah, ini kalau yang di plexus lumbalis gabungannya seperti ini. Jadi kalau misal lesi plexus itu dia akan bisa menimbulkan gejala yang bersifat multi segmen, bisa segmen sensorik, bisa motorik, bisa otonom. Bisa karena trauma, tumor, radiasi, entrapment, idiopatik, sindrom kompartemen, kehamilan, dan lain-lain. Jadi kalau kehamilan biasanya kita temui kalau orang hamil semakin besar, semakin besar, semakin besar, risiko terjadi isialgianya lebih besar karena ada desakan ke panggul sini. Nah, kalau di panggul sini itu kan ada segmen plexus lumbosakral dari L4 L5 dengan segmen sakral jadi nervus ischiadicus. Ini bisa terjadi. Ini pembagiannya tadi ada terminal nerve ini kalau pas sudah menjadi satu dari segmen-segmen nervis spinalesnya. Kalau sudah paling ujung itu kita bisa tahu ada nervus musculocutaneus, biceps, medianus, radialis, urnalis. Nah, kalau dari ujung proksimal itu kita ada roots. Roots maksudnya radix, radix bergabung C5, C6 jadi trunkus superior, C7 lanjut jadi trunkus media, C8, T1 jadi trunkus inferior, gabung, bercabang, bergabung lagi, jadi nervus perifer,
nervus di terminal, jadi masing-masing nervus. Nah, ini nanti akan menimbulkan gejala yang berbeda-beda kalau lesinya di sini, lesinya di trunkus, lesinya di divisi, lesinya di korda. Nah, untuk teman-teman sepertinya fokusnya perlu ke nervus perifer yang ujung-ujung, dan ada sebagian sindrom yang di upper plexus brachialis dan lower plexus brachialis saja. Jadi kalau lesinya di divisi anterior ya nggak usah diapalagi, nggak apa-apa. Nah, ini ada cedera plexus brachialis yang besar. Yang pertama adalah upper brachial plexus injury atau kita kenal dengan Erb's palsy. Kenanya di C5, C6. Jadi C5, C6, C5, C6. Cuma di sini aja. Nanti, ini belum ada gambarnya Erb's palsy ya, nanti tak tunjukkan. Terus ada lower brachial plexus injury atau Klumpke palsy. Jadi yang kena adalah C8, T1. Yang kena bagian bawah. Jadi T8, T1. Nanti coba kita cari gambarnya ya. Kalau Erb's palsy itu karakternya bagaimana, Klumpke palsy itu karakternya bagaimana. Nah, ini kalau sudah masuk ke saraf terminal yang penting-penting nih. Nervus musculocutaneus ke biceps, nervus medianus, ulnaris, axillaris ke deltoid radialis. Ini ulnaris yang di bagian sini. Nah, kalau yang di kaki yang perlu dihafal yang femoralis, ischiadicus, tibialis, peroneus. Nah, ini kita coba belajar lesi-lesi yang ada di perifer di tangan. Jadi ini yang sering keluar nih di soal KMPPD. Kalau misal yang A ini ya, yang A Boris drop atau mungkin kenalnya drop hand atau Saturday night palsy. Nah, ini biasanya kasusnya seorang laki-laki setelah pesta malam minggu, terus dia kecelakaan lalu lintas, patah tulang humerus. Nah, salah satu gejala klinis yang sering muncul adalah lesi di nervus radialis yang menyebabkan Boris drop. Kalau ada defisit sensorik yang di bagian biru ini akan terasa kebas. Terus yang B, ada Clausen atau ulnar nerve palsy. Jadi yang aktif cuma 3 jari aja. Jempol, telunjuk, sama jari tengah. Jadi kalau dilihat, mungkin bisa lihat kamera ya. Seperti cakar elang. Jadi yang aktif belakangnya 1, depannya 2. Nah, terus yang C itu pop blessing atau kalau dibilang localized median nerve palsy. Jadi ada banyak variasi ya sebenarnya kalau tergantung derajat injury-nya juga. Cuma kalau median nerve palsy ini bisa bentuknya jadi pop blessing. Pop blessing itu ini tangannya kayak gini. Jadi gini. Yang kuat cuma ini, yang sini palsi, yang 3 jari palsi, terus yang kuat yang ini doang, jadi kayak pendeta. Pop itu pendetanya Yahudi, benar ya? Nah, jadi gerakan tangannya seperti ini. Sedangkan yang D, ini ape hand. Sebenarnya ape hand ini ada banyak variasi juga. Cuma yang diamati adalah bagian medianus ini musculus tenarnya palsi atrofi. Jadi kayak tangan monyet seperti ini. Nah, gini. Jadi posisinya sini palsi, sebenarnya sininya bisa. Cuman kalau
radialnya masih kuat, jadinya pop blessing. Cuma kalau misal di soal UKM PPD nggak ada soal nggak ada jawaban pop blessing, ya berarti Ephen kalau lesi di medianus. Gitu. Karena sebenarnya dalam prakteknya Clauhen, Ephen, atau monkey kalau di sini dibilangnya itu banyak variasi. Clauhen ini pun bisa kena yang seperti ini kalau terlokalisasi lesinya di ulnari saja. Gitu. Nah, ini coba nanti dihafalkan ya. Terus selanjutnya yang masuk di saraf tepi itu ada carpal tunnel syndrome. Jadi di sini ini kan ada terowongan. Di terowongan sini ada nervus medianus. Jadi kalau misal nanti ada jeratan di sini, maka tangannya akan terasa kebas-kebas di sini. Kebas-kebasnya di sini sesuai distribusi medianus. Kalau misal sering ngulek sambal biasanya, terus sering menggunakan pergelangan tangan untuk bekerja. Nah, seperti itu jadi faktor risiko yang cukup tinggi untuk mengalami CTS. Nah, pemeriksaannya seperti apa? Ada Fallen test atau Tinel test. Ada Fallen, ada kontravolen. Kalau Fallen itu begini, seperti di gambar. Kalau kontravolen begini, atau pernah disebut juga pop blessing. Nah, yang Fallen seperti ini, pasiennya diminta untuk menekuk tangan seperti itu selama 60 detik. Nanti dia akan mulai rasa seperti kesemutan atau nyeri atau kebas atau baal. Nah, kalau tinal di ligamen transversumnya diketuk-ketuk atau ditekan. Jadi ditekan seperti ini atau diketuk. Soalnya kalau diketuk itu kadang nggak keluar ya. Jadi kalau saya meriksanya begini, gitu. Prinsipnya ini adalah provokasi. Jadi provokasi yang penting untuk memastikan ini CTS atau selain CTS. Nah, kalau CTS, kalau misal ditekuk, kok nyerinya di sini, berarti kalau nyerinya di sini berarti bukan CTS, gitu ya. Jadi walaupun disuruh Valentine, pasiennya merasa nyeri, tapi nyerinya harus dicari tahu. Nyerinya itu dari pergelangan tangan ke ujung jari. Kalau nyerinya bukan di situ, berarti voluntasnya negatif. Next ke neuropati. Neuropati ini problemnya ada di ini ya, di akson-akson. Bisa jadi juga di badan selnya juga. Di kasus neuropati, kalau mononeuropati itu carpal tunnel syndrome yang kita bahas sebelumnya, ada Bell's palsy. Bell's palsy ini nervus paresis nervus 7 perifer idiopatik ya. Jadi sering juga keluar di UKM PPD, misal pasien setelah perjalanan malam, jendelanya terbuka, tiba-tiba matanya tidak bisa, atau gampangnya ini, wajahnya tiba-tiba merot, kayak gitu. Nah, kalau misal, karena kuncinya di idiopatik ya, jadi kalau misal paresis nervus 7-nya karena tumor, seperti itu, tumor mendesak ke nervus 7, ya berarti itu namanya bukan Bell's palsy. Jadi Bell's palsy itu kuncinya adalah paresis nervus 7 LMN idiopatik. Bagaimana membedakan LMN sama UMN? Ada yang bisa jawab? Apa udah bimbingan ini belum? Udah bimbingan pemeriksaan fisik membedakan paresis nervus 7 UMN dan LMN. Satu, dua, tiga.
2 menit lagi ya. Oke, nanti aja ya. Kita diskusikan kalau ada yang nanya. Lalu lanjut, kalau polineuropati, yang dimaksud polineuropati itu adalah segmen yang terkena tidak hanya satu segmen sensorik, motorik, atau otonom saja, tapi ke semuanya. Bisa sensorik, motorik, atau gabungan dari sensorik otonom. Ada Charcot-Marie, ada polineuropati DM, ada Guillain-Barré syndrome, terus defisiensi vitamin B12. Nah, selanjutnya di permasalahan neuromuscular junction, ini problemnya di sini ya, di celah sinaps neuromuskular, ada myasthenia, ada Lambert-Eaton myasthenia. Jadi kalau myasthenia problemnya di asetylcholinesterasenya. Teman-teman kalau di myasthenia itu yang penting paham tata laksana, paham penegakan diagnosis dan tata laksana, dan bisa merujuk tata laksana kalau terjadi kegawatan. Ya, itu sudah 8:45. Bisa kita lanjutkan dengan diskusi kalau ada yang ingin didiskusikan. Kalau ada yang ingin didiskusikan, langsung unmute sendiri aja. Silahkan tanya atau di chat. Dokter, izin bertanya, Dok. Untuk tadi perbedaan yang UMN dengan LMN, kalau misalnya UMN itu kan ada hipertonus. Nah, untuk pasien-pasien stroke dengan hemiparesis, misal dextra, apabila dia tidak bisa bergerak sama sekali, itu saya masih bingung, dokter, cara menemukan hipertonusnya itu seperti apa, Dok? Seperti itu. Yang membedakan itu dengan kekuatan seperti apa, saya masih bingung, dokter. Ya, jadi kalau untuk hipertonus pada pasien stroke, kan lesinya UMN ya. Jadi hipertonus itu biasanya memang munculnya tidak langsung pada saat serangan ya. Biasanya munculnya beberapa saat kemudian dan tidak pasti waktunya. Kalau mau meriksa di pasien stroke untuk menentukan UMN-nya itu sebenarnya lebih banyak kalau datangnya awal-awal, dia bisa kita gerakkan secara pasif ROM-nya, misal biceps, tricepsnya kita cek, kita fleksikan siku atau ekstensikan siku secara pasif. Biasanya kalau pada awal-awal stroke onset 1, 2, 3 gitu belum kelihatan. Masih kerasanya seperti pasif. Masih kerasanya seperti flaccid. Cuman kalau sudah 7 hari pada pasien yang tidak mobilisasi, nah kalau kita gerakkan, misal gerakan seperti ini, digerakkan secara pasif ya kuncinya. Jadi kalau kita gerakkan secara pasif itu tidak seperti tubuh kita saat digerakkan seperti ada itu berarti tonusnya naik. Jadi untuk membedakan ton atau tonusnya turun itu memang sebaiknya praktek. Jadi lihat di pasien. Bedanya kan kalau dokter muda itu pengalaman klinisnya yang perlu dilatih ya. Jadi kalau misal pas dapat kesempatan stase di unit stroke atau di bangsal, cobalah untuk fleksikan siku atau fleksikan kaki pasien secara pasif. Jadi bedainnya dengan kekuatan. Kalau kekuatan kita kan lawan-lawanan. Jadi misal pasiennya dibentangkan, kita ternyata pasiennya tidak bisa cuma geser-geser tangan aja, berarti kan kekuatannya 2. Nah, kemudian kalau sudah nemu kekuatannya kita cek di tekuk-tekuk sendiri.
digerakkan oleh pemeriksa secara pasif, nanti akan kita dapatkan apakah ada tahanan atau tidak, ada kekakuan atau tidak. Kalau kaku atau ada tahanan berarti tonusnya naik gitu. Jadi kuncinya kalau pemeriksaan tonus itu ada di passive movement. Yang melakukan gerakan adalah pemeriksa. Sedangkan kalau kekuatan yang melakukan gerakan adalah pasien. Matur nuwun. Ya, ini saya mau nunjukin ini ya yang Erb's palsy ya. Bentar saya share screen. Ini kelihatan ya. Kalau Erb's palsy kan tadi Erb's itu yang atas atau yang bawah? Atas, dokter. Atas, dokter. Jadi kalau Erb's yang atas, ini kan yang atas kelihatan ini nih. Kelihatan lebih tirus. Ya ini gambarnya nggak proporsional aja. Jadi apa namanya? Dia tangannya jatuh, yang di bagian bawah itu muter ke belakang. Jadi selain Erb's palsy, Duchenne palsy disebut juga waiter dips position. Jadi kalau waiter hotel, kalau kita kasih tip kan diam-diam tuh tangannya ke belakang, disembunyiin ke belakang maksudnya. Nah itu posisinya Erb's palsy itu kayak gitu. Nah, udah. Terus yang satunya tadi Klamka ya, tak carikan sebentar. Sambil kalau mau tanya silahkan. Nah, ini kelihatannya yang saya share ya. Jadi Klamka palsy itu kuncinya di sini. Seperti kan yang bawah nih yang palsy. Jadi jari-jarinya itu palsy kayak gini. Kayak orang clawing hand climbing a tree. Mnemoniknya begitu. Nah ini Erb's ya, waiter step, deltoidnya atrofi, supraspinatus, infraspinatus, bicepsnya atrofi. Jadi kayak terekstensi, terpaksa terekstensi kalau di Erb's. Kalau Klamke gini. Jadi atrofi intrinsic hand muscle sebenarnya mirip-mirip kayak Ephen ya. Mirip-mirip kayak Ephen tapi total clawing. Dan apa? Injury-nya itu seperti yang di slide tadi. Biasanya kayak orang habis gantung ke tarik ke bawah gitu. Jadi apa namanya bisa dikira-kira dari anamnesis juga. Sekarang kalau nggak ada yang tanya, saya tanya. Jadi saat ada kasus begini, seorang laki-laki 28 tahun
mengeluhkan kelemahan keempat anggota geraknya. Keluhan dirasakan berawal dari kaki, lama-lama naik ke atas. Pasien juga merasa sesak dan sulit untuk buang angin. Sebelum merasakan kelemahan, pasien mengalami demam dan batuk pilek dan diare. Apa kira-kira? Apa tuh? Guillain-Barré syndrome, dokter. Ya, Guillain-Barré syndrome. Jadi kuncinya ada di ascending paralysis simetris bilateral. Maksudnya bilateral itu kanan kiri. Simetris itu munculnya berbarengan kanan dan kiri. Coba lagi ya, kalau misal perempuan 26 tahun mengeluh kelopak matanya turun ke bawah. Pasien tidak bisa mengangkat kelopak matanya. Kadang pasien juga merasa pandangnya kabur. Selain itu, pasien juga mengeluhkan suara serak jika berbicara terlalu lama. Pasien tidak merasakan kelemahan di anggota gerak badan. Pasien dirawat oleh dokter bedah toraks kardiovaskular juga dengan timoma. Kira-kira sakitnya apa? Miastenia, dokter. Ya, miastenia gravis. Gitu. Ada yang tahu miastenia gravis itu obatnya? Ya, mestinon. Mestinon itu apa? Golongan apa? Sambil searching boleh. Mestinon adalah jenis obat antikolin. Jadi membuat asetilkolinnya itu tetap banyak di neuromuscular junction sehingga dia cukup untuk melakukan kontak otot. Ini kaitannya dengan kegawatan di miastenia ya. Kalau pasien sudah minum mestinon, mestinon yang karena baru awal-awal dia masih coba-coba. Dokternya masih mencari resep yang sesuai. Diberikan 4 kali 60 mg sehari. Ternyata setelah pasien coba minum 2 hari, pasien merasa diare, keringatnya berlebih. Kira-kira kondisi itu namanya apa? Ada yang tahu? Ini pada pasien miastenia gravis nih. Tambah ya, tekanan darah cenderung turun. Terus gelisah, susah bernafas, susah menelan, kram perut. Apa kira-kira? Apa deh? Krisis kolinergik, dokter. Ya, benar. Jadi ini masuk dalam kegawatan miastenia yang teman-teman harus tahu juga. Apa tata laksana paling mudah sebelum merujuk? Bisa diberikan atropin, dokter. Selain itu?
Yang paling sederhana adalah menghentikan Obatnya, dokter. mestinonnya. Jadi mestinonnya di stop, kasih atropin. Kalau sebaliknya, misal karena pasiennya pernah mengalami krisis kolinergik sampai masuk rumah sakit, pasiennya diturunkan dosisnya, jadi misal 3 kali 60. Tapi selama di rumah pasiennya takut minum obat, jadi nggak minum obat, malah minumnya cuma sekali sehari. Nah, ternyata pasiennya gelisah lagi, tapi kali ini takikardi, terus ototnya lemas tambahan, nggak bisa pipis, terus kesulitan bernafas lagi. Kira-kira apa yang terjadi? Gawatannya namanya lawannya krisis kolinergik, namanya krisis apa? Terakhir ini, pertanyaan terakhir, sudah jam 9. Krisis miastenik, dokter. Ya, benar. Jadi gitu, teman-teman, sekali lagi mungkin saya perlu menyampaikan bahwa ini kelihatan ya SKDI-nya ya. SKDI-nya coba benar-benar dipegang. Ini kan miastenia gravis nih. Miastenia gravis. Beratnya teman-teman harus mengerti. Guillain-Barré syndrome juga. Kalau apa ya? Sindrom apa? Gejala klinis yang sering kita dengar. Ya mungkin ya sering disebut Drop. ya, drop foot. Kalau tarsal tunnel syndrome kayak gampang gitu. Tuh, terus tadi belum sempat bahas ini ya soal trombobulasi. Nanti coba bisa dibaca sendiri. Jadi yang penting teman, tapi juga bukan masuk ini sih sistem saraf tepi. Jadi dalam hal ini mengingatkan secara umum, tidak cuma di neuro, karena dulu saya pernah jadi pembimbing untuk UKM PPD untuk retaker. Teman-teman mungkin masih punya kesempatan cukup banyak ya untuk belajar persiapan UKM PPD. Jadi di sini coba dilihat lagi kompetensi yang perlu dikuasai. Tidak semua penyakit, misalnya kayak abses otak ini, teman-teman harus tahu terapinya sampai penggunaan dosis antibiotik harus pakai ceftriaxone, terus pakai azitromisin dan lain-lain gitu ya enggak. Yang fokuslah di yang 4A, tetanus, HIV tanpa komplikasi. Tapi ini infeksi ding. Terus 4 apa lagi nih? Tension headache, migraine tanpa komplikasi ya tapi ya. Bell's palsy kayak gitu. Fokuslah di sana. Jadi tidak terlalu banyak belajar yang terlalu spesialistik, jangan sampai malah meninggalkan yang kompetensi dokter umumnya. Nanti kalau misal ada yang pengen tanya, bisa disampaikan via chat sama yang kontak saya aja tadi. Insya Allah nanti saya balas via chat. Mohon maaf, tidak bisa memberikan bimbingan, yang kekurangan mohon maaf. Terakhir, saya buka kesempatan terakhir bertanya sebelum ditutup. Kalau nggak ada, ini slide-nya saya
kirim ke DM yang kontak saya tadi. Jadi kalau mau bimbing, mungkin disampaikan ke koas selanjutnya. Kalau mau bimbingan bisa pakai slide yang tambahan dari saya. Cuma nama PPDS yang menggugat diganti jadi PPDS neurologi. Gitu. Menjalankan ibadah Ramadan, semoga terus di rumah sakit. Kalau sudah vaksin tetap jaga protokol. Bentar. Tolong on cam. Oke. Ini yang ikut 15 aja kan ya berarti? Satu, dua. Dah. Oke, terima kasih. Oke, Dok. Sama-sama. Sama-sama. Oh iya, saya pamit